Halo semua, good day, selamat datang di podcast Biology Time episode 2. Salam kenal bagi yang baru, nama saya Muhammad Raffi Budiman, bisa dipanggil Raffi. Dan kali ini kita ada dua guest yang juga ada di episode pertama, silakan datang. Waduh, gila, wow. Halo, silakan duduk. Jadi guys, gimana kabarnya pada siang hari ini? Gimana Pak? Oke, kabar gua sampai lupa. Jangan perkenalin diri dulu. Gimana penonton? Oh ya kan ada yang belum kenal ya? Oke, perkenalkan nama saya Rahmat, biasa dipanggil Mamat. Perkenalkan nama saya Isya, bisa dipanggil Isya. Dan halo, nama saya Duda ya. Oke, gimana kabar ya? Gimana kabar nih? Kabar gua sangat ya buruk sih, karena kan udah mau ulangan ya, malah disuruh banyak tugas ini itu ekonomi, biologi, MTK semua ini itu jadi banyak banget ya, jadi kesebar di mana-mana ya. Ya sangat betul. Waduh. Kalau susah Sama sih memikirkan ulangan buat hari Senin nanti. Jadi banyak ya. Kalau Luffy belum. Gue kayak capek sih ya, banyak tugas-tugas di mana-mana sama kayak lo sih mah. Tapi gue harus tetap semangat ke gas ini. Soalnya AT mendekat dan kita harus mendapatkan nilai yang membanggakan dan memuaskan. Amin ya. Amin. Keren sih. Oke. Jadi lu ngumpulin aku sama Isak, jadi mau ngebahas apa nih, Wi? Jadi buat episode 2 kali ini yang sangat kece, kita ngomongin fenomena gelombang panas dan fenomena udara panas yang lagi tinggi-tinggi. Wah, oke. Ini gue tahu, baru gue baca sih. Belnya nggak datang. Nah, artinya Biology Time dengan Raffi, Rahmat, Isya. Lagi panas-panasnya beberapa hari ini. Bener sih, akhir-akhir ini Jakarta sering panas ya, apalagi kalau lagi siang-siang gini kan. Kayak pada kita tahu lah, kita nonton videonya dulu ya, fenomena yang terjadi. Nah iya, sekarang teman-teman kita akan tayang video mengenai fenomena BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak masuk dalam kategori gelombang panas. Hal tersebut merujuk kepada karakteristik fenomena maupun karakteristik pengamatan suhu. Secara karakteristik fenomena, suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun. Sehingga potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Sedangkan secara indikator statistik suhu kejadian, lonjakan suhu maksimum yang mencapai 37,2 derajat Celcius melalui pengamatan stasiun BMKG di Ciputat pada pekan lalu hanya terjadi satu hari, tepatnya pada tanggal 17 April 2023. Dwi Korita menjelaskan, secara klimatologis di Jakarta, bulan April, Mei, Juni adalah bulan-bulan di mana suhu maksimum mencapai puncaknya, selain Oktober hingga November. Dwi Korita juga menjelaskan mengenai kondisi suhu udara panas yang dibahas oleh berbagai media, yang juga dikaitkan dengan fluktuasi radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Dwi Korita menerangkan secara umum, pola harian indeks ultraviolet berada pada kategori low di pagi hari dan mencapai puncaknya di kategori high, very high, hingga ekstrim ketika intensitas radiasi matahari paling tinggi di siang hari antara pukul 12 siang hingga pukul 15 sore. Meski begitu, Kepala BMKG itu menyebut, pola ini bergantung pada lokasi geografis dan elevasi suatu tempat, posisi matahari, jenis permukaan, dan tutupan awan. Ia menegaskan, tinggi rendahnya indeks UV tidak memberikan pengaruh langsung pada kondisi suhu udara di suatu wilayah.
Dwi Korita pun meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi UV harian tersebut. Wah, oke. Video sangat bermutu dan penuh informasi. Coba Sab, bisa nggak lo rangkum video tadi? Boleh. Jadi ternyata fenomena alam udara panas ini yang terjadi di Indonesia belakangan ini, kalau kita lihat secara lebih mendalam, secara karakteristik fenomena dan secara indikator karakteristik statistik pengamatan suhu ini termasuk ke dalam kategori gelombang panas karena tidak memenuhi kondisi-kondisinya Bi. Suhu maksimumnya 37,2 Celcius. Biasanya sih April, Mei, Juni, di mana suhu maksimum mencapai puncaknya selain Oktober hingga November. Tapi beruntungnya tinggi rendahnya indeks UV tidak memberikan pengaruh langsung pada kondisi suhu di udara di situ di suatu daerah. Oke, tapi kok bisa sih menurut lo yang menyebabkan hal ini tuh apa sih dan ya penyebabnya gitu? Oke, tenang Syab. Biarkan gue yang jawab, gue udah tahu nih. Jadi kejadian ini tuh karena gerak semu matahari. Gerakan semu matahari itu ketika ada pergerakan matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara, terus kembali ke selatan lagi. Ini terjadi pada setiap tahunnya. Ini namanya seclusion yang terjadi pada setiap hari, sehingga potensi suhu udara ini akan terulang berkali-kali. Akan terulang lagi. Biasanya sih paling tinggi itu pada jam 13 sampai jam 15. Ini juga tergantung beberapa hal lain seperti elevasi suatu tempat, lokasi geografis, posisi matahari, dan tutupan awannya. Guys, juga ada nih ya, kemarin gua habis baca artikel dari detik.com tentang fenomena gelombang panas dan suhu yang lagi tinggi-tinggi ini. Coba ya, untuk kita topik ini, coba yuk kita dulu. Ini lebih ke artikel mengenai fenomena suhu tinggi sih ya. Jadi silakan yuk kita akan baca. Coba Mat, habis baca itu bisa nggak lokasi sedikit kesimpulannya mengenai artikelnya? Jadi gelombang panas atau suhu ekstrim itu fenomena cuaca yang terjadi di berbagai negara. Jadi gelombang panas itu terjadi ketika suhu udaranya tuh mencapai level yang sangat tinggi, misalnya kayak dalam 5 hari berturut-turut gitu. Apa kata artikel Mat? Kok bisa ini terjadi? Oke, jadi penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, udara panas yang tertangkap di suatu wilayah. Yang kedua, itu ada anomali dinamika atmosfer. Ini tuh buat aliran udara jadi nggak bergerak dalam yang lancar gitu. Yang ketiga, perubahan iklim global, jadi suhu udara semakin tinggi, jadi makin ya berjalannya waktu gitu. Nah Mat, izin nambah ini, gara-gara gelombang panas ini menyebabkan beberapa hal, kayak yang pertama itu kesehatan orang-orang sekitar dapat terganggu. Kedua, tanaman dan hewan dapat mati. Dan terakhir itu hutan dan lahan gambut dapat terganggu. Jadi itu juga ada dampak-dampaknya dari ini. Kebetulan gue juga udah ahli nih dalam menanggulangi ini. Solusinya biar semua aman dan sehat. Ketika fenomena ini terjadi lagi, yang pertama itu minum air 1 atau 2 setiap per jam. Terus yang kedua, menggunakan baju yang ringan, jangan longgar.
Dan yang ketiga, menghindari aktivitas di luar ruangan. Cuy, gue baru sadar deh. Emang kita bisa percaya sama artikel ini? Apa yang buatin kredibel ya kira-kira? Oke, gue bantu jelasin ya, Vi. Jadi kita bisa percaya sama informasinya ini kan kita udah tahu ya, ini dari badan internasional yaitu World Meteorological Organization, yaitu organisasi internasional, dan juga sumber informasi ini tuh didapat dari detik.com. Yang pasti kepercayaan atau sumber kebenarannya tuh bisa ditanggung jawab lah. Oke, cepet banget ya. Nggak kerasa gak sih artinya itu kenapa sih, Vi? Nah, itu bel coy. Artinya kita selesai buat sekarang. Udah cukup buat podcast episode 2 kali ini. Kan, lo sejam-sejam ketemu Ronaldo. Wah, betul. Abis ini gue langsung ke warung 21 buat nongkrong sama Ronaldo, Bi. Seru banget. Coba dong coy, ajakin Pak Robin sekalian, pasti dia seneng tuh. Oh ya, makasih ya atas kalian berdua udah bisa dapetin waktu. Kita bisa bicarakan banyak hal. Dan ini juga sebagai tugas terakhir biologi kita. Bagi para penonton, semoga bermanfaat. Dan Isya ada buat tambahin? Nggak ada sih. Nggak ada. Isya, oke. Oke, terima kasih semuanya bagi penonton. Terima kasih buat kalian berdua. Sampai jumpa. Dadah. Sekian.